Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa usalli wa usallimu ala nabi al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbul alamin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Jamaah yang Allah muliakan, syukur kita haturkan kepada Allah yang mencurahkan begitu banyak nikmat kepada kita, yang menganugerahkan kepada kita begitu macam limpahan anugerah darinya Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dari tiada menjadi ada. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai hamba yang muslim dan muslimah kepadanya Jalla wa Ala. Dan begitu banyak nikmat-nikmat yang lain yang kepadanya yang memberikan nikmat tersebut, kita berharap agar Dia Jalla wa Ala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Salawat dan salam semoga sampai kepada Rasul yang kita muliakan, kepada Rasul yang kita berusaha selalu untuk menjadikannya sebagai sebaik-baik tauladan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang benar mengikuti jalan Rasul alaihi salatu wassalam. Jamaah yang Allah muliakan, di antara keutamaan dari belajar ilmu agama, khususnya bermajlis atau duduk di sebuah majlis atau hadir di sebuah majlis yang di situ diajarkan qala Allahu azza wa jal dan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, di antara keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut nama orang-orang itu. Sebut di sini artinya adalah Allah menyanjung hamba-hamba yang hadir di majlis ilmu. Allah memuji hamba-hambanya yang hadir di majlis ilmu. Maka ketika di sana banyak atau beberapa orang, nama-nama mereka disebutkan oleh penduduk-penduduk dunia, di tengah-tengah penduduk dunia, maka itu bukanlah sebuah hal yang spesial, bukanlah sebuah hal yang luar biasa. Tetapi yang luar biasa adalah lebih mulia daripada mereka itu tadi adalah orang-orang yang hadir di majelis ilmu yang nama mereka disebutkan oleh Allah Azza wa Jal. Yang menyebutkan nama mereka siapa? Allah Azza wa Jal. Yang disebutkan di hadapan malaikat-malaikatnya Jalla wa Ala, yang selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir dan sujud serta mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jal. Maka beruntunglah seorang penuntut ilmu ketika namanya harum di tengah-tengah penduduk langit, walaupun mungkin penduduk dunia tidak mengenal siapa dirinya. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, semoga motivasi-motivasi dalam dunia ilmu menjadikan kita tidak bosan menjadi orang yang bertalabul ilmi, menuntut ilmu Allah Azza wa Jal. Hari ini insyaallah kita akan lanjutkan membaca kitab Al-Fawaid atau yang sudah disusun dalam Fawaidul Fawaid, buah hasil tulisan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Hari ini insyaallah kita membahas sebuah perkara yang sangat penting,
Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang hal yang begitu luar biasa, yang semoga setelah kita belajar perkara ini, jiwa yang goyah menjadi tenang, hati yang gundah menjadi tentram. Semoga kita bisa dapat mengambil faedah dari majelis hari ini. Hari ini insyaallah azza wa jal kita akan berbicara tentang tawakal dan macam-macamnya. Tawakal dan macam-macamnya. Nah, tentang tawakal dan macam-macamnya. Semoga saya bisa fokus dan materinya luar biasa. Karena subhanallah, ternyata pengerjaan di sebelah belum selesai. Semoga cepat selesai sehingga majelis kita hanya didengarkan suara-suara majelis, tidak ada suara-suara yang lain. Yang qadarullah pengerjaannya setiap sore. Kalau pagi kita tidak dengarkan, siang pun kita tidak dengarkan. Tapi semoga itu adalah memang kebutuhan mereka mengerjakan di sore hari. Dengan kebisingan tersebut semoga pahala kita semakin besar. Nah, kita akan berbicara tentang tawakal. Tawakal tersebut, sebelum kita lebih jauh tentang tawakal, apa sih definisi dari tawakal itu? Apa definisi dari tawakal? Pengertian tawakal itu apa? Sehingga kita dari perantaraan definisi dan pengertian ini bisa menempatkan diri kita apakah tawakal kita sudah benar atau tidak. Tawakal tersebut kata para ulama adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah 'azza wa jal fi istijlabil manafi' wa daf'il madar min umurid dunya wal akhirah. Tawakal tersebut adalah bersandarnya hati dengan sejujur-jujurnya. Bersandarnya hati dengan sejujur-jujurnya kepada Allah Azza wa Jal untuk mendatangkan segala manfaat dan untuk menolak segala mudarat dalam urusan dunia dan akhirat. Bersandarnya hati dengan sejujur-jujurnya kepada Allah Azza wa Jal dalam rangka mendatangkan manfaat dan menolak mudarat dalam urusan dunia dan akhirat. Inilah definisi tawakal, yang mana dia bersandar dan berkeyakinan dengan totalitas, dengan sepenuhnya bahwasanya tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menahan pemberian kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa menghadirkan mudarat, ya menolak mudarat kecuali Allah Azza wa Jal. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, perkara tawakal ini adalah perkara yang bisa meneguhkan siapapun. Tidak perlu kita kepada motivasi-motivasi manusia. Kalau kita sudah memiliki sifat tawakal kepada Allah, bahkan ketika langit runtuh pun kita tidak akan takut. Karena itu pembahasan hari ini insyaallah akan banyak hal yang perlu kita tulis. Kalaupun saya tidak mengatakan ini ditulis, mungkin Anda bisa mengira mana yang perlu ditulis, mana yang didengar secara seksama. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, hakikat dari tawakal kepada Allah adalah menyerahkan kepadanya pilihan dan pengaturan dalam mengharapkan tambahan nikmat, dalam menghindari kekurangan rizki, atau dalam mencari kesehatan, atau menghindari penyakit, dengan satu keyakinan bahwa Allah Azza wa Jal Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan dialah satu-satunya zat yang dapat melakukan upaya dan pengaturan. Maksud Al-Imam Ibnul Qayyim, hakikat dari tawakal yang benar itu adalah dalam segala urusan kau serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kau serahkan semua pilihan hidupmu kepada pilihan Allah Azza wa Jalla. Engkau haturkan hidupmu dengan pengaturan dari Allah Azza wa Jalla. Itu hakikat tawakal yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Dalam urusan untuk mendapatkan tambahan nikmat, dalam urusan untuk mendapatkan tambahan rezeki. Nanti ini poinnya luar biasa. Sekali lagi banyak faedah yang bisa kita catat
dan hal itu bisa menjadi penghibur lara kita ketika kita kesedihan. Setelah kita belajar pembahasan ini jamaah, seharusnya kita tidak perlu khawatir tentang rezeki. Kita tidak perlu khawatir tentang sakit. Kita tidak perlu khawatir tentang kekurangan. Kita tidak perlu khawatir tentang kezaliman orang. Karena hakikat dari tawakal tersebut, ini saya ringkas ya, dan ini penting untuk Anda tulis. Dan sekali lagi walaupun saya katakan tidak perlu menunggu saya katakan ini ditulis, Anda tulis. Hakikat kesimpulan secara ringkas dari tawakal tersebut, hakikat dari tawakal tersebut adalah pilihanmu berjalan dengan pilihan Allah Azza wa Jalla. Pilihanmu berjalan dengan pilihan Allah Azza wa Jalla, dan harapanmu mengikuti aturan Allah Azza wa Jalla. Pilihan kita sesuai dengan pilihan Allah Azza wa Jalla, dan harapan kita itu mengikuti aturan Allah Azza wa Jalla. Ketika kita ingin rezeki ditambahkan oleh Allah, tawakal. Ketika kita ingin mencari kesehatan, terhindar dari penyakit, tawakal. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu dan itu terasa mungkin mustahil, atau satu sisi mungkin merasa itu gampang, tetap bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hakikat dari tawakal kepada Allah, pilihan kita mengikut pilihan Allah, dan harapan kita mengikuti aturan Allah Azza wa Jalla. Tapi apakah cukup hanya seperti itu? Tidak. Kata Imam Ibnul Qayyim, tidak hanya itu, tetapi tawakal tersebut harus diiringi dengan keyakinan bahwa aturan Allah terhadap hambanya lebih baik daripada aturan hamba itu sendiri. Aturan Allah untuk diri sang hamba itu jauh lebih baik daripada aturan hamba itu sendiri. Jadi hamba itu membuat perencanaan, dia buat planning, begini. Dan dia sudah buat berbagai macam strategi. Tetapi ternyata Allah mentakdirkan hal yang berbeda. Maka seorang hamba harus yakin aturan Allah itu lebih baik daripada yang saya atur. Dan dia harus mengetahui bahwasanya Allah lebih ngerti tentang kemaslahatan diri sang hamba daripada hamba itu sendiri. Kita harus punya keyakinan seperti itu. Kita harus yakin, harus percaya bahwasanya Allah lebih mengetahui kemaslahatan kita daripada diri kita sendiri. Terkadang kita mengira bahwa kemaslahatan kita adalah belok kanan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwa maslahat bagi kita adalah belok kiri. Terkadang kita ingin menjadi orang yang kaya, tetapi ternyata maslahat yang Allah tentukan adalah kita dibiarkan sebagai orang yang papa, yang tidak punya. Maka kita harus yakin pilihan Allah adalah pilihan terbaik. Al khairu khairatullah. Pilihan terbaik adalah pilihan Allah Azza wa Jalla. Dan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mampu mewujudkan semua maslahat kita itu adalah Allah. Sehingga ketika kita sudah sadar itu jamaah, maka kita tidak mungkin tertipu dengan diri kita, tidak mungkin bersandar kepada orang yang kita lihat sukses, tetapi tawakkaltu 'ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus tahu, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, kata beliau, Allah itu lebih tulus kepada hambanya daripada hamba itu sendiri kepada dirinya. Allah itu lebih tulus kepada kita daripada kita sendiri. Terkadang kita itu menzalimi diri kita sendiri, tetapi Allah Azza wa Jalla, dia tulus kepada kita. Allah Azza wa Jalla lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala lebih baik kepada kita daripada diri kita sendiri, dan kita harus sadari itu. Kalau kita sudah menyadari hal itu, maka kita akan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya, kapan seorang hamba bisa bertawakal kepada Allah? Ini pertanyaan besar yang harus kita jawab. Kapan seorang hamba bisa menjadi hamba yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla? Jawabannya adalah
ketika seorang hamba itu meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa, Maha Mampu, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan menginginkan kebaikan untuk hamba-hambanya. Kalau kita sudah percaya hal itu adalah milik Allah Azza wa Jalla, maka tidak sulit kita bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Pernahkah kita mendengar kisah orang yang ketika dia ada sulit, atau mungkin itu adalah kisah kita sendiri, yang ketika sedang kesulitan, saya butuh ini nih, terpikir, oh saya harus datang ke fulan, saya harus datang ke fulana, saya harus hubungi dia, saya harus hubungi si anu dan sebagainya. Tetapi orang kalau dia mau berpikir, kenapa dia ketika susah terpikir orang itu? Karena menurutnya orang itu mampu, karena menurutnya orang itu punya, menurutnya orang itu memiliki kuasa. Coba bandingkan semua mereka itu dengan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang lebih kuasa? Allah. Siapa yang lebih mampu? Allah. Dan siapa yang lebih pengasih? Allah. Dulu sering kita sebutkan nasihat seorang ayah kepada anaknya, la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama in tas'alu yaghdabu. Jangan kau banyak meminta tolong kepada manusia, jangan banyak memelas kepada manusia, tapi banyaklah merintih, merengek, meminta, memelas kepada Allah yang pintu kasih sayangnya tidak pernah tertutup. Catatan yang perlu engkau pegang wahai anakku, kata beliau, Allah itu marah jika engkau tidak minta kepadanya. Allah marah jika engkau tidak berdoa kepadanya. Allah itu marah ketika engkau tidak memohon kepadanya. Tetapi manusia sebaliknya, semakin engkau minta, mereka akan semakin marah kepada dirimu. Maka hal ini harus kita pikirkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kita ingin menyandarkan diri kita nih, misalnya ada orang yang dia susah berjalan, dia bisa berjalan tapi kesusahan, kemudian dia jadikan penopang untuk dia berjalan, artinya semacam tongkat. Kira-kira orang yang susah berjalan dan menjadikan tongkat sebagai penopangnya ini, kira-kira mau nggak dia ambil kayu yang sebagai penopang itu kayu yang rapuh? Tidak mau. Kira-kira orang yang akan membangun sebuah gedung, sebuah rumah dan sebagainya, mau tidak dia mendirikan bangunan bertingkat tersebut di atas tiang yang lemah? Tidak mau. Maka ketika itu adalah konsep dia bersandar berjalan dengan kayu dan membangun bangunan di atas tiang, bagaimana mungkin dia ketika bersandar dalam perkara kehidupan ini kepada yang lemah? Maka syarat orang tersebut atau syarat pihak tersebut perlu berhak mendapatkan tawakal kita adalah dia harus selamanya hidup. Ini penting untuk diperhatikan. Kapan pihak itu pantas untuk kita bertawakal kepadanya? Kapan pihak itu perlu atau pantas kita bertawakal kepadanya? Ketika dia hidup selamanya. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Furqan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah engkau kepada yang maha hidup dan tidak pernah mati. Adakah yang tidak pernah mati selain Allah Azza wa Jalla? Tidak ada. Semuanya kullu man 'alaiha fan. Semua yang hidup akan binasa. Maka syarat pihak tersebut pantas untuk kita bertawakal kepadanya adalah dia tidak pernah mati. Segala sesuatu selain Allah itu ada 3 perkara. Pertama adalah dia pernah hidup, dia hidup dan sudah mati. Pertama, dia pernah hidup dan sudah mati. Yang kedua, dia sedang hidup dan akan mati. Dan yang ketiga adalah dia benda yang tidak hidup, yaitu benda mati. Saya ulangi,
segala sesuatu selain Allah itu ada 3. Pertama, dia pernah hidup dan sudah mati. Kemudian dia sedang hidup dan akan mati. Kemudian yang ketiga adalah dia bukan benda hidup tetapi benda mati. Maka ketiga-tiganya ini tidak pantas kita bertawakal kepada mereka. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kata Allah, bertawakallah kepada Allah yang maha hidup dan tidak mati. Subhanallah. Inilah kenapa kita harus bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak nih orang ketika susah payah dia datang kepada si fulan atau dia minta tolong kepada si fulanah. Ketika si fulan si fulanah sedang pergi, enggak ada di lokasi, kelabakan dia. Ketika si fulan meninggal, si fulanah wafat, dia pun bingung kemana lagi saya harus minta tolong. Kenapa? Karena mereka binasa, karena mereka sirna. Tetapi Allah Azza wa Jal, dia adalah selalu hidup Jalla wa Ala. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim sebutkan, bersamaan dengan itu hamba tersebut harus yakin akan ketidakmampuan dirinya untuk mendahului pengaturan Allah walaupun hanya selangkah. Dia juga tidak mungkin bisa menunda pengaturan Allah satu langkah pun, dan tidak ada yang bisa mempercepat dan menunda takdirnya Jalla wa Ala. Jadi kita harus yakin bahwasanya apapun ketentuan Allah enggak bisa kita rubah. Mundur 1 detik, maju 1 detik, stop 1 detik, tidak bisa. Kalau kita tidak bisa melakukan hal itu, maka berhaklah kita untuk bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Makanya dengan semua keyakinan itu, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, seorang hamba kalau dia sudah yakin semua hal yang kita sebutkan di atas, seorang hamba akan menyerahkan dirinya di hadapan Allah, dan dia akan memasrahkan segala urusannya kepada Allah Azza wa Jal. Dia akan bersimpuh di hadapan Allah sebagaimana bersimpuhnya hamba sahaya yang lemah di hadapan raja yang perkasa, yang berkuasa. Yang mana hamba sahaya ini berhak diperlakukan sepenuhnya sekehendak raja tersebut, sementara hamba sahaya itu tidak kuasa. Begitulah. Bahkan permisalan ini tidak bisa mencontohkan sebenarnya. Sekuasa apapun raja dunia, manusia yang ada, dia tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus perhatikan, urusan tawakal ini adalah urusan yang sangat besar. Karena tawakal ini adalah syarat seorang itu menjadi muslim dan menjadi mukmin. Seorang tidak mungkin dikatakan muslim, tidak mungkin dikatakan mukmin yang benar kecuali kalau dia sudah bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, wa 'alallahi fatawakkalu, kata Nabi Musa, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum muslimin. Dan kepada Allah hendaknya kalian bertawakal kalau kalian adalah orang yang Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lain menjelaskan bahwa tawakal ini adalah syarat dari keimanan. Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kalian bertawakal kalau kalian orang beriman. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kalimat pertama atau kalimat terakhir yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebelum beliau dilemparkan ke dalam kobaran api yang begitu besar, menyala dan begitu panasnya, apa yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ketika setelah perang Badar, Rasulullah dan para sahabat menang setelah perang Badar. Kemudian muncullah orang-orang munafik mengatakan, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy itu sedang ngumpul lagi, mereka akan serang kalian lagi. Takutlah kepada mereka, kata orang munafik. Maka kata Allah menyebutkan sifat orang mukmin, sifat Rasulullah bersama para sahabat, fazadahum imana. Iman mereka bukan semakin drop tapi semakin bertambah. Kemudian apa ucapan mereka? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhanallah. Karena itu ada sebuah kisah yang luar biasa disebutkan tentang seorang salaf
Ini sebenarnya tidak apa namanya? Tidak masuk dalam pembahasan tawakal, tapi dia bisa dimasukkan walaupun dia lebih umum. Ada seorang salaf, wajahnya itu setiap hari berseri. Berseri terus setiap hari. Wajahnya selalu manis, senang. Kemudian ditanyakan oleh seseorang, "Wahai imam, apakah resep rahasia dari wajahmu yang setiap saat berseri?" Dia katakan, kurang lebih maknanya, dia katakan, saya lupa pastinya. Dia katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku begitu nikmat, begitu banyak nikmat, sehingga aku malu Allah mendapatkan diriku dalam wajah yang sedih. Allahu Akbar. Luar biasa. Makanya kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, pada kondisi yang telah disebutkan di atas, seorang hamba akan merasakan ketenangan serta terlepas dari segala kesedihan, kegundahan, kesulitan hidup dan penyesalan. Dengan syarat apa? Dia tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, berkata Al-Imam As-Sa'di rahimahur rahman, beliau mengatakan, al-mutawakkil 'ala Allahi qawiyul qalbi, la tu'athiru fihi al-awham wa la tuz'ijuhu al-hawadis. Perhatikan ucapan Al-Imam As-Sa'di rahimahur rahman, beliau mengatakan, orang yang bertawakal kepada Allah hatinya akan kuat. Orang yang bertawakal kepada Allah hatinya akan kuat, dan dia tidak akan pernah terpengaruh oleh kegelisahan, dan dia tidak akan goncang ketika terjadi musibah demi musibah, kejadian demi kejadian. Karena tancapan ketakwaan, tancapan ketawakalan kepada Allah itu sudah menancap dalam hatinya. Maka kita bukan harus sekedar menguatkan fisik kita, tetapi kita harus kuatkan lebih awal apa? Hati kita. Percuma fisiknya sehat, zahirnya luar biasa, begitu terlihat tegap dan begitu terbebas dari penyakit, tetapi hatinya lemah. Ketika terdapat satu kegalauan, merintih. Ketika terjadi perbedaan, yaitu pertukaran keadaan, dia goncang. Maka hal itu tidaklah sepantasnya dilakukan oleh seorang mukmin. Tidakkah kita perhatikan ketika Allah berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 3, apa kata Allah? "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dirinya. Cukuplah Allah bagi dirinya. Innallaha balighu amri. Allah akan laksanakan, sampaikan urusannya Jalla wa'ala. Alisallahu bikafin abda. Bukankah Allah tersebut telah mencukupi hambanya? Iya, Allah mencukupi. Tetapi kita tidak pernah menyadari hal itu. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika seorang hamba telah menyerahkan semua kegalauannya, semua kebutuhannya, semua kemaslahatan dirinya kepada zat yaitu Allah, yang tidak merasa terbebani dengan beban seberat apapun. Karena itu sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, beliau pernah mengatakan sebuah ucapan yang legendaris. Kata beliau, semua kepedihan hidup telah kurasakan, tetapi yang paling menyakitkan adalah berharap kepada manusia. Iya, itu ucapan yang benar yang diucapkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana tidak? Manusia tersebut ketika dia akan bersin, dia tidak mampu menahan. Ketika dia akan batuk seperti tadi, nggak mampu dia blok. Tetapi ketika semua kebutuhan kita sandarkan kepada Allah, maka Allah tidak merasa berat sedikit pun. Maka kepada Allah lah kita pantas bertawakal. Nah, Allah lah yang akan mengurus semua masalah kita. Allah yang akan memperlihatkan kelembutannya kepada kita. Allah akan perlihatkan kebaikan-kebaikannya, rahmatnya dan perlakuannya begitu lembut dalam mengurus semua hal itu untuk kita. Sementara hamba tersebut, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, hamba tersebut tidak akan merasakan kelelahan dan tidak perlu mencurahkan perhatiannya. Karena itu ada ucapan yang sangat indah yang diucapkan
oleh salah satu ulama salaf yang nanti insyaallah azza wa jal kita akan sebutkan ucapan tersebut. Agar hidup kita ini enggak sulit, agar hidup kita ini slow, dan agar hidup kita ini berjalan begitu santainya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah azza wa jal, beliau menyebutkan sebab dia telah memusatkan seluruh perhatiannya kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya, sebagai asa satu-satunya, sebagai harapan satu-satunya. Dan dengan sebab itu pula Allah memalingkan dirinya dari memikirkan kebutuhan dan kemaslahatan duniawi dan mengosongkan hatinya dari semua pikiran itu. Jadi ya, ini jawabannya. Jadi kenapa saat ini, kenapa kalau suara bising itu saya sering berhenti? Karena saya bermaksud materi poin-poin yang saya sampaikan itu nanti saya potong, saya buat video singkat, itu lebih mudah dicerna. Tapi kalau bising, kadang saya mengeditnya agak males. Nah, ala kulli hal. Tapi siapa yang mau nanti boleh minta. Kenapa hidup kita ini begitu riweh ya? Apa? Ya itulah, begitu semeraut, kusut kehidupan itu. Kenapa begitu rumit kehidupan kita? Nah, rumit lebih gampang. Kenapa kehidupan kita lebih rumit, sering rumit? Karena kita memikirkan urusan apa? Urusan dunia. Padahal yang mengatur urusan dunia itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka itulah sebab kenapa kehidupan kita rumit. Kalau kita sandarkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan hilangkan pikiran tadi otomatis dari kalbu kita, dari pikiran kita. Makanya ayat yang mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman, yang hati mereka tenang ketika mengingat Allah, dan hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kenapa? Apakah kita berpikir orang-orang soleh itu enggak mikirin dunia? Mereka asalnya mikir, tetapi setelah perjalanan hidup memberikan mereka pengalaman, memberikan mereka pengetahuan bahwasanya kalau saya mikirin dunia, tugas mengabdi kepada Allah itu bagaimana? Akhirnya mereka pikirkan tugas pengabdian, kemudian semakin tinggi level mereka, semakin banyak pikiran terhadap dunia itu Allah kurangkan. Makanya kita dapatkan sebagian orang dulu waktu kita masih di Jawa, makanya ketika pulang kembali di Batam itu kita kaget suasananya, berbeda sekali. Ya mungkin karena salah satunya waktu itu dakwah sunnah di sini juga belum begitu lama. Di Batam, di Jawa kita temukan beberapa orang yang dia tidaklah kita bertemu dengan dia kecuali dia pasti mau kemana? Mau sholat atau mau ke majelis ilmu, mau sholat atau mau ke majelis ilmu. Subhanallah, ini luar biasa. Seakan-akan subhanallah, seakan-akan dia sudah tahu kalau saya ke masjid Allah beri rezeki, kalau saya belajar agamanya Allah tanggul kehidupan saya, dan gak perlu pikir macam-macam. Asalnya dunia itu untuk kita injak-injak. Ini ucapan legend dari saya ya. Artinya apa? Sederhana nih logikanya. Kita ini di dalam dunia apa di atas dunia? Kita ini di dalam dunia, kan kita ini di dunia. Ya, jangan sampai saya yang bertanya, saya yang dijebak. Kita ini kan di dunia. Nah, di ini di dalam apa di atas? Hah? Di dalam apa di atas? Di atas. Kita ini bukan di dalam kalau udah mati. Ya, di dalam kalau udah mati.
Kita ini di atas. Sekarang posisi dunia berarti di mana? Di bawah kaki kita. Nah, sesuatu yang kita injak-injak, pantaskah kita perjuangkan? Sesuatu yang kita injak-injak, pantaskah kita perjuangkan? Tidak pantas. Maka hal ini kita harus perhatikan. Kenapa Nabi SAW menyebutkan bahwa dunia itu tidak melebihi air yang menetes ketika dicelupkan di jari? Tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk? Tidak lebih berharga daripada bangkai kambing yang cacat? Kenapa? Karena memang dunia ini enggak ada artinya. Subhanallah. Seandainya dunia itu berharga, kata Rasul, Allah enggak berikan minuman seteguk kepada orang kafir. Maka di sini jemaah, kalau kita sudah tahu hal itu, kemudian kita fokus kembali kepada Allah, tawakal kepada Allah, satu persatu keresahan kita memikirkan dunia itu dihilangkan, dihilangkan. Semakin kita menjauh, naik lagi levelnya. Semakin mikir. Subhanallah. Alangkah nikmatnya kehidupan seorang hamba yang demikian. Alangkah nikmatnya suasana hatinya, dan alangkah besarnya kesenangan dan kenikmatan suasana hatinya. Alangkah besarnya kesenangan dan kebahagiaannya. Akan tetapi apabila hamba itu ingin mengatur dirinya sendiri, nih kalau kita sudah mulai pede, percaya banget sama diri kita, kalau kita sudah mulai pengen ngatur diri sendiri, menentukan pilihan sendiri, dan hanya mementingkan kemauan sendiri tanpa memperdulikan hak Allah, niscaya Allah akan mengabaikan kita dan menyerahkan urusan kita kepada diri kita sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya muncul hati yang resah, hati yang gelisah, hati yang sedih, hati yang tidak bahagia, kecemasan, kelelahan, dan suasana hati yang kalut dan penuh dengan keburukan. Jadi kalau kita sudah mulai menjauh dari Allah, ingatlah, saat itu kesedihan mendekat. Semakin jauh, kegalauan mendekat. Semakin jauh, kesulitan mendekat. Karena apa? Karena kita sudah mulai menjauhkan diri dari yang maha kuasa. Maka saya katakan dulu apa? Manusia hamba yang lemah. Syaitan hamba yang lemah. Berarti lemah versus lemah. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Siapa yang bertawakal, bersandar kepada yang maha kuat. Syaitan apakah mungkin dia kembali kepada Allah? Enggak mungkin. Nah, kalau seorang hamba yang musuhnya dia ini, yaitu syaitan, enggak kembali kepada Allah, masa manusia ini juga enggak kembali kepada Allah? Maka ini adalah hal yang kata sebagian orang itu apa? Kata orang kampung saya itu majek pekos. Majek pekos itu apa ya? Majek pekos itu adalah artinya benar-benar enggak kepikiran deh segitunya. Maka orang yang demikian, dia tidak pantas memiliki hati yang bersih, dan dia tidak pantas memiliki perbuatan yang suci. Cita-citanya yang tidak akan tercapai, dan dia tidak akan pernah meraih ketenangan maupun kebahagiaan. Bahkan dirinya selalu terhalang dari kebahagiaan, kegembiraan, ketenangan hati. Meskipun selama di dunia dia senantiasa bersusah payah dalam mewujudkan keinginan, tetapi keinginan itu tidak pernah tercapai. Bahkan ironisnya, semua yang dia usahakan tersebut berbuah kepayahan, keletihan, dan dia tidak bisa menjadi bekal untuk melaksanakan kehidupan di akhirat. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, Allah tersebut, kita harus ingat, Allah tersebut tidak hanya memerintahkan sesuatu kepada hambanya. Allah enggak hanya menyuruh, tetapi apa? Allah menjamin memberikan sesuatu untuk kita, atau memberikan balasan untuk kita. Ini ingat ya, Allah enggak hanya nyuruh kita ibadah, tetapi Allah juga memberi jaminan untuk kita. Maka apa? Jika hamba tersebut menjalankan perintah tersebut dengan baik, dengan jujur, dengan ikhlas, maka apa? Maka Allah menjamin rezekinya. Tetapi ya,
Jika hamba tersebut tidak melakukan tersebut dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hal itu kepadanya. Maka hal ini harus kita perhatikan. Allah tidak hanya nyuruh kita, tetapi Allah Azza wa Jal juga apa? Juga menjamin bagi kita sebuah jaminan yang sangat besar. Nah, selanjutnya Allah juga memberikan kecukupan bagi orang yang menjadikan dirinya sebagai tujuan dan cita-cita, memberikan jaminan pengampunan bagi siapapun yang memohon ampunan kepadanya. Allah menjamin terkabulnya semua hajat bagi siapa yang meyakininya ketika meminta, mempercayai kebutuhannya kepada Allah, menaruh semua harapannya dan mengharap karunia dan kemurahan Allah Azza wa Jalla. Jadi gini, kenapa hal yang kita harapkan itu jarang terwujud? Mengapa hal yang kita dapatkan itu jarang sempurna? Jawabannya adalah karena kita itu tidak totalitas mintanya sama Allah. Kita enggak totalitas minta. Kalau kita minta kepada Allah dengan totalitas, dengan hati yang benar-benar mengakui, maka Allah akan berikan kepada kita apa yang kita inginkan. Karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kondisi hati ketika kita berdoa. Kata Nabi SAW, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dengan sebuah keadaan kalian yakin Allah pasti mengijabahi. Kalian yakin Allah mengijabahi. Itu harus kita miliki dalam konsep doa. Seorang mukmin yang cerdas adalah yang memperhatikan perintah Allah dan berupaya melakukannya tanpa sibuk memikirkan jaminannya. Jadi mukmin yang cerdas itu siapa? Mukmin yang cerdas adalah dia yang memperhatikan apa tugasnya, kemudian dia lakukan tugas itu sekuat tenaganya dan dia tidak memikirkan imbalannya. Karena sesungguhnya Allah pasti memenuhi janjinya. Lagi pula siapakah yang lebih memenuhi janji selain Allah Azza wa Jal. Jadi siapa yang cerdas? Orang yang ngerti tugasnya, kemudian dia lakukan tugasnya tanpa memikirkan apa? Imbalannya. Itu yang cerdas. Karena orang kalau mikir gaji mulu, kerjanya nggak beres. Kalau mikir gaji mulu, kerjanya nggak beres. Kenapa bisa? Karena dia mikirin gaji itu aja udah ngabisin waktunya. Andai dia kerja totalitas saat itu, maka hasilnya akan lebih baik dan gajinya akan lebih sempurna. Maka berdasarkan penjelasan di atas dari jamaah, bahwa salah satu tanda kebahagiaan seorang hamba adalah jika dia mampu memusatkan perhatiannya untuk mengerjakan perintah Allah. Jadi fokuskan hati kita, kerjakan tugas yang Allah berikan, bukan meminta jaminan. Jangan pikirkan jaminan. Tancapkan dalam hati kita, Allah pasti memberikan yang Dia janjikan. Allah menyuruh dan Allah beri jaminan. Yang kita pikirkan adalah tugas kita, bukan jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kita juga pahami dari penjelasan Ibnu Al-Qayyim tadi, kata beliau, dipahami pula bahwa salah satu tanda ketidakberuntungan seorang hamba adalah kehampaan dan ketidakmampuan dia untuk mencurahkan perhatian kepada perintah yang Allah suruh. Mencintainya atau takut kepadanya, artinya dia tidak realisasikan hal itu. Dikarenakan hatinya sibuk apa? Sibuk mikirin jaminan. Sungguh hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan agar terhindar dari semua hal itu. Karena itu konsepnya begini. Kalau nih jualan lah, saya kasih contoh jualan ini bukan berarti saya mahir ya, karena saya baru 2 bulan kurang lebih. Apa namanya? Kalau kita mau buka usaha, kita pikirin nanti laris enggak ya? Nanti laris enggak? Kira-kira kerja enggak? Enggak kerja. Karena masih mikir. Karena itu salah satu ucapan dari salah satu pengusaha di Indonesia, siapa yang suka celana pendek tua-tua itu? Bob Sadino ya. Kata beliau, orang sukses itu enggak banyak mikir. Artinya enggak mikirin hasil.
Nah, kalau itu adalah konsep dunia, konsep akhirat pun sama, karena yang lebih menepati janji itu siapa? Allah. Lakukan tugas kita, hasilnya siapa yang ngasih? Allah. Bahkan Allah itu enggak minta kita lembur dulu untuk ngasih bonus, enggak. Allah enggak minta kita lembur dulu untuk ngasih bonus. Allah satu kebaikan dibalas 10, bahkan 700, bahkan lebih dari itu. Maka siapakah yang kita lebih memelas dan berharap kepadanya? Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, berkata Bishr Al-Harith rahimahullah, beliau mengatakan ahlul akhirati salasah. Kata beliau, penduduk akhirat itu ada 3 macam. Orang yang orientasi kehidupannya itu akhirat, tujuan hidupnya itu akhirat, itu ada 3 jenis manusia. Ada 3 jenis. Kalau orang yang orientasinya tujuannya dunia enggak kita bahas. Tapi di sini Bishr bin Al-Harith beliau sebutkan ada 3 tipe manusia yang orientasinya akhirat. Tapi mereka ini derajatnya tidak sama. Pertama adalah abid, ahli ibadah. Abid, ahli ibadah. Yang kedua adalah zahid, orang yang zuhud. Yang ketiga adalah siddiq. Apa siddiq? Orang yang jujur. Apa aja tadi? Abid, zahid, dan siddiq. Nah, kemudian beliau jelaskan, fal abidu ya'budullah ma'al alaik. Orang yang abid, ahli ibadah tadi, dia nyembah Allah, ya, dia nyembah Allah, tetapi hatinya masih ingin urusan dunia. Itu abid. Kemudian yang kedua adalah wazahid ya'buduhu ala tarkil alaik. Orang yang zuhud itu beribadah kepada Allah dengan meninggalkan perkara dunia. Artinya perkara yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Kira-kira mana yang lebih baik? Abid atau zahid? Zahid. Was-siddiq, adapun orang yang jujur, siddiq, ya'buduhu ala ridha wal muwafaqah. Dia menyembah Allah Azza wa Jal berdasarkan keridoan dan taufik dari Allah Azza wa Jal. Jadi yang paling tinggi siapa? Siddiq, kemudian zahid, kemudian abid. Mungkin kita abid pun enggak ya. Kasihan sekali nasib kita. Kalau Allah wafatkan kita saat ini, entah bagaimana nasib kita. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Orang yang ahli ibadah saja itu matinya masih tergantung pada dunia. Kemudian barulah ketika dia mendapat predikat zahid, orang yang zuhud, dia tinggalkan hal yang tidak bermanfaat, dunia yang melalaikan. Kemudian menjadi siddiq, dia menyembah kepada Allah berasaskan keridoan dan taufik dari Allah. Karena itu derajat yang paling mulia setelah para nabi adalah siddiq. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuti'illaha war rasul." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim. Maka mereka bersama orang yang Allah berikan nikmat. Siapa saja mereka itu? Minan nabiyyin, dari golongan para nabi, was-siddiqin, kemudian orang-orang siddiq, wasyuhada wassalihin, baru orang yang syahid dan orang yang saleh. Jadi orang yang jujur itu derajatnya di bawah para nabi, sangat tinggi. Kemudian ketika Rasulullah SAW suatu hari bersama Rasulullah naik gunung Uhud. Naik gunung Uhud. Saya pertama kali lihat gunung Uhud langsung jatuh cinta. Karena saat itu saya ingat dengan sabda Nabi SAW, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Allahu Akbar. Rasulullah suatu hari bersama 3 sahabatnya Abu Bakar, Umar dan juga Utsman naik gunung Uhud. Tiba-tiba Uhud itu gemetar. Kalau kita mungkin langsung lari ya. Kata Rasulullah, uskut ya Uhud. Tenanglah wahai Uhud. Diam wahai Uhud. Uskun ya Uhud. Fa inna alaika, karena di atasmu ada an-nabiyyu was-siddiq wasyahidan. Bersamamu ada seorang nabi, siapa? Rasulullah. Siddiq siapa? Abu Bakar. Wasyahidan, dan 2 orang yang syahid, siapa? Umar dan Utsman.
Di sini juga salah satu hadis yang menjelaskan bagaimana wafatnya Umar dan Utsman, dibunuh. Allahu Akbar. Maka di sini kita harus perhatikan. Jadi kita berusaha untuk mengejar minimal lah, paling minimal kita menjadi seorang yang zahid, yang kita lebih tenang daripada menyibukkan dalam urusan dunia. Pembahasannya udah selesai, tapi kita sambung dengan bab selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk tawakal. Jadi jamaah yang Allah muliakan, tawakal itu enggak satu jenis. Tawakal itu minimal, di sini kata Imam Ibnu Qayyim ada dua. Ada dua jenis tawakal atau ada dua macam tawakal. Pertama, tawakal kepada Allah sekedar untuk memperoleh kebutuhan duniawi dan terhindar dari segala hal yang tidak diinginkan berupa musibah. Jadi tawakal yang pertama adalah tawakal ingin mendapatkan kemaslahatan duniawi. Tawakal yang kedua adalah tawakal kepada Allah untuk memperoleh apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Seperti apa? Iman, jihad, dakwah. Jadi yang pertama adalah tawakal untuk kebaikan urusan dunia. Kemudian yang kedua adalah kebaikan untuk tawakal untuk apa? Untuk meraih cinta dan ridho Allah. Dua-dua ini disebut dengan tawakal. Tapi dua macam tawakal ini mempunyai keutamaan yang berbeda. Dan hanya Allah yang mengetahui keutamaannya. Yang jelas walaupun tawakal yang pertama tadi dalam urusan dunia itu tidak lebih tinggi daripada tawakal yang kedua, tetap dia memiliki keutamaan. Maka jika seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baiknya pada bentuk yang kedua, apa bentuk yang kedua? Tawakal dalam urusan menggapai cinta Allah dan ridhonya. Jika dia bertawakal dengan sebaik-baiknya dalam tawakal yang kedua tadi, Allah akan cukupkan harapannya pada tawakal yang pertama. Jadi kalau kita bertawakal kepada Allah, kita mendekat terus kepada Allah, menggapai cintanya, ibadah kepadanya, Allah akan berikan kepada kita urusan dunia. Tapi jika tawakal kita adalah yang pertama saja untuk maslahat dunia saja, maka Allah akan berikan kita bagian dunia secukupnya atau sekehendaknya Allah, tetapi dia tidak mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Kira-kira mau dapat satu, lakukan satu, dapat dua, atau lakukan satu tapi itu pun dapat sekedarnya saja. Mau yang mana? Mau yang dapat dua. Ya begitulah manusia. Tetapi dia harus sadar bahwa semua itu butuh perjuangan. Dan sejatinya ya kalau kita itu tidak lalai, tapi sayangnya kita sering lalai. Kalau kita itu tidak lalai, sebenarnya perjalanan menuju Allah itu sederhana. Sederhana. Yaitu apa? Jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba selain Allah. Jadilah hamba Allah, artinya fokus kepada perintah Allah. Jangan jadi hamba selain Allah. Jangan nurutin orang, jangan nurutin kehendak sendiri, jangan nurutin kehendak syaitan. Maka itu asalnya sederhana, tetapi kita sering dilalaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita harus tahu jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bahwasanya tawakal tersebut adalah paling agung kedudukannya di sisi Allah. Tetapi tawakal yang paling besar itu apa? Kata Imam Ibnu Qayyim, tawakal yang paling besar adalah tawakal ketika memohon hidayah. Makanya ihdinas sirata al-mustaqim. Tawakal yang paling besar adalah tawakal ketika memohon hidayah dan memurnikan tauhid dan mengikuti Rasulullah SAW memerangi para pelaku batil. Atau sederhananya begini deh, tawakal yang paling besar adalah tawakal dalam merealisasikan la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Lebih sederhana lagi mau? Tawakal yang paling besar adalah merealisasikan kalimat tauhid. Sama aja, cuma mungkin tulisannya lebih singkat. Itulah tawakal para Rasul dan para pengikut Rasul dari para ulama.
Tetapi kita harus tahu bahwasanya tawakal itu dari segi munculnya itu ada dua macam. Tawakal tersebut dari segi munculnya itu ada dua macam. Kata Imam Ibnul Qayyim, tidak dipungkiri. Yang pertama, saya sebutkan dulu. Pertama adalah tawakal yang muncul karena terpaksa. Ini yang pertama. Kata Imam Ibnul Qayyim, tidak dapat dipungkiri. Terkadang tawakal itu muncul dari keterpaksaan. Bagaimana itu? Yaitu seorang baru bertawakal kepada Allah ketika sudah terhimpit dan tidak menemukan tempat berlindung lagi. Ketika dia sudah merasa jalannya itu, upayanya itu buntu, hatinya terasa sempit, mulailah dia melihat kayaknya cuma Allah di satu-satunya tempat. Dia baru berpikir, maka ketika itulah dia mulai bertawakal. Namun tawakal semacam ini, ingat, namun tawakal yang terpaksa ini tidak melahirkan jalan keluar dan tidak mengatasi kesusahan. Kenapa? Jawabannya kan apa? Yang bisa jawab saya kasih minuman saya 2, saya bawa tuh. Minuman kesehatan, nggak bayar. Nanti kasih 2 gratis plastik. Ayo. Tadi tawakal yang terpaksa apa? Kata beliau, tawakal yang terpaksa itu tidak melahirkan jalan keluar. Kenapa? Ayo. Itu membolak-balikan. Kenapa? Ya kan gini, kenapa dia tidak melahirkan jalan keluar? Karena terpaksa. Kenapa? Kok semuanya yang tawakal yang terpaksa tadi itu tidak bisa melahirkan jalan keluar? Kenapa? 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 Ayo. Ada mic, pakai mic kalau ada. Kenapa? Hah? Saya nggak dengar ya. Ada mic tidak? Kenapa tawakal yang terpaksa tersebut tidak menghadirkan solusi? Saya bantu tapi dikurangin ya gratisnya. 1 aja. Saya kasih ilustrasi, misalnya. Ini misalnya, jangan dibawa ke dunia real. Misalnya aja nih, ibu-ibu semua tinggal di satu komplek. Dan satu-satunya ustadz yang satu manhaj, saya di situ. Kemudian hari Senin ibu buat kajian, hari Selasa, Rabu, Kamis, semua punya kajian di hari itu. Tapi yang dipanggil ustadz-ustadz sono. Ustadz-ustadz dari Tanjung Uncang, dari Batu Ampar, dari Punggur, dari mana lagi? Dari Tanjung Uma dan sebagainya. Pas tiba-tiba ustadznya uzur, saya yang dihubungin. Maka saya bilang, gak mau. Karena, kenapa? Karena apa? Bentar ya. Nggak ada mic ya? Kenapa? Kira-kira kalau kita berpikir secara emosional nih, kenapa saya nggak mau? Kalau kita berpikir itu ibadah kan beda. Kenapa? Ayo. Masih panjang nih loh. Karena menjadikan pilihan kedua. Dapat 1 aja ya. Plastiknya tetap gratis plastiknya. Ya.
Kenapa tawakal yang, tapi contoh tadi jangan dibawa hati ya, jangan dimasukin ke hati. Itu enggak sebenarnya. Ya bisa jadi sebenarnya, tapi enggak gitu-gitu amat deh. Ya. Kenapa tawakal yang terpaksa tadi tidak menghadirkan solusi? Jawaban sederhananya karena menjadikan Allah alternatif terakhir. Kalau udah mentok, ya berarti itu udah deh, gue nyerah deh sama Allah aja deh. Maka tidak menghadirkan apa? Solusi. Itu tawakal yang pertama. Tawakal yang kedua itu adalah tawakal karena pilihan. Tawakal karena pilihan. Berkata Imam Ibnul Qayyim, terkadang pula sikap tawakal itu lahir dari sebuah pilihan, bukan keterpaksaan. Yaitu seorang bertawakal di saat sebab-sebab jalan untuk mencapai keinginannya masih terbuka. Padahal dia masih punya solusi alternatif, bisa datang ke fulan, bisa datang ke temannya ini, bisa datang ke gurunya ini, bisa datang ke sahibnya ini, bisa datang ke majikannya, ke bosnya. Tapi dia tetap mengatakan pertama apa? Sama Allah. Allah dulu. Maka jika hal itu dia lakukan, ya, maka hal itu adalah tawakal yang merupakan pilihan. Maka di sini ada dua, tawakal dari sebab munculnya. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, jika sebab itu termasuk sesuatu yang diperintahkan, jadi kita harus garis besar, catatan besar, tawakal tersebut beriringan dengan sebab yang dilakukan. Tawakal tersebut beriringan dengan melakukan sebab. Kata Imam Ibnul Qayyim, jika sebab itu termasuk sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, maka meninggalkan sebab itu adalah perbuatan tercela. Contohnya adalah orang yang mau berangkat haji. Dia tawakal kepada Allah, kata dia, tetapi dia enggak mau melakukan sebab, yaitu enggak mau mengeluarkan apa? Hartanya. Maka di sini tercela karena haji butuh biaya. Sementara jika sebab itu dilaksanakan dengan konsekuensi pengabaian tawakal, maka meninggalkan tawakal juga tergolong sikap yang tercela. Maksudnya gini, kata beliau ini, jika sebab itu dilaksanakan dengan konsekuensi mengabaikan tawakal, maka bertawakal hukumnya wajib, maka meninggalkan tawakal juga tercela. Artinya apa? Kalau misalnya seorang mau bertawakal, tetapi ternyata kalau dia melakukan tawakal tersebut, dia harus dengan syarat dia harus berharap kepada makhluk. Maka itu berarti mengabaikan tawakal. Enggak boleh juga dia meninggalkan tawakal tadi, karena harusnya dia berkonsentrasi pada tawakal kepada Allah. Kemudian kata beliau, pasalnya bertawakal hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan umat Islam dan nas Al-Quran. Maka yang wajib dilakukan oleh seorang hamba dalam situasi ini adalah melaksanakan kedua-duanya. Dia tawakal kepada Allah, lakukan sebab yang syar'i. Kemudian muncul pertanyaan, jika sebab yang dapat mengantarkan seorang untuk mencapai keinginan tersebut adalah perkara yang diharamkan, maka wajib bagi dia meninggalkan sebab tadi. Dalam kondisi seperti ini jelas ya. Tetapi bagaimana kalau sebab itu adalah hal yang mubah? Kita mau tawakal, tapi sebabnya sebab yang mubah. Maka saat ini kita jangan semena-mena melakukan dulu. Kalau sebabnya mubah, kita pikir dulu. Misalnya kata beliau, apakah ketika melaksanakan sebab itu tawakal menjadi lemah atau kan menjadi justru semakin kuat? Contohnya, kita mau tawakal sama Allah. Ya Allah, hamba tawakal kepadamu, hamba saat ini kurang rezeki, hamba saat ini butuh ini dan butuh itu. Misalnya ini ya, pertanyaan dulu, ngutang boleh nggak ngutang? Berhutang boleh nggak? Boleh, asalnya mubah. Tapi ya Allah, hamba mau berhutang. Sebelum dia memutuskan berhutang, karena berhutang ini mubah kan asalnya,
selama dia berniat membayar dan mampu. Sebelum dia memutuskan untuk berhutang, dia pikir dulu, kalau saya berhutang ini, kira-kira ya, kalau saya memutuskan berhutang, tawakal saya jadi lemah atau semakin kuat. Jangan-jangan atau dia minta bantuan si fulan, kan mubah. Kalau saya minta bantuan si fulan, kira-kira tawakal saya kepada Allah melemah atau menguat? Kalau ternyata menguat, dia laksanakan. Tapi kalau ternyata lemah, dia cari jalan yang lain. Itu kesimpulan sederhana ya. Kita meringkas waktu. Kemudian kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya, kata beliau mengatakan, jika sebab itu tidak melemahkan sikap tawakal Anda, maka menjalankannya lebih utama. Karena hikmahnya Allah yang maha bijaksana menuntut agar mengaitkan antara hasil dan sebab. Ada hasil, ada sebab, ada hasil. Maka janganlah hikmah Allah ini disia-siakan. Jangan hikmah Allah disia-siakan. Contohnya juga, orang diberikan oleh Allah pakaian baru. Hikmahnya untuk apa? Untuk dia menggunakan pakaian tersebut di majelis ilmu. Jangan tunggu hari raya. Jangan tunggu hari raya. Satu sisi untung sih hari raya itu satu kali. Karena kalau hari raya satu kali, kadang kan cuma minta beli bajunya di hari raya. Kalau hari rayanya tiap hari, gimana? Kasihan suami dan sebagainya. Kemudian terlebih jika Anda melaksanakan itu dalam rangka ubudiyah, bising kali ya. Untuk ibadah hati, dengan mengerjakan berarti Anda telah melakukan ibadah qalbiyah. Jadi ibadah tersebut gak harus semena-mena kita kerjakan. Kadang niat aja itu udah masuk ibadah. Misalnya, ya Allah, saya keluar dari rumah ke sana ini dalam rangka tawakal kepadamu. Berarti ini ibadah qalbiyah, niatnya. Kemudian perbuatannya dia itu adalah ibadah badan. Nah, mic-nya dimatikan dulu, mic. Kemudian pertanyaan, bagaimana mewujudkan tawakal? Cara mewujudkan tawakal. Imam Ibnul Qayyim mengatakan makna tawakal dapat terwujud dengan melaksanakan sebab-sebab yang diperintahkan untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Orang yang tidak berupaya tidak dapat dikatakan telah bertawakal. Sebagaimana harapan yang tidak dibarengi dengan upaya untuk mewujudkan merupakan angan-angan kosong. Jadi cara mewujudkan tawakal harus melakukan sebab. Harus melakukan sebab. Karena apa? Ini saya ringkas ya. Karena orang yang bertawakal tapi tidak melakukan sebab, itu ibarat orang yang mengatakan saya bertaubat tapi masih berniat melakukan dosa. Sama aja. Tawakal tu ala Allah, kau bertawakal kepada Allah, tapi dia masih kemudian juga tidak bersegera melakukan sebab untuk tawakal. Saya bertaubat, tapi dia tidak melakukan amalan-amalan orang yang bertaubat. Maka hal ini harus diperhatikan. Kemudian kita ingat, yang harus kita ingat juga adalah tawakal yang benar adalah sepenuhnya hati itu bersandar kepada Allah. Ketika kita mengatakan saya bertawakal tapi masih berharap kepada manusia, maka itu seperti orang yang mengatakan saya bertaubat tapi masih berharap melakukan dosa. Maka ini enggak boleh. Kemudian tawakal itu ada dua tempat. Pertama adalah tawakal lisan atau tawakal hati. Yang pertama adalah tawakal hati. Dan yang kedua adalah tawakal lisan. Yang sebaik-baik tawakal yang mana? Tawakal hati. Tawakal hati. Karena ucapan lisan semata adalah bukan hal yang baik. Nah, kita akan lihat beberapa ucapan para ulama tentang masalah tawakal. Tadi saya ada baca ucapan yang sangat bagus tentang ucapan ulama salaf.
Bentar ya. Pertama adalah ucapan dari ulama Ma'ruf Al-Qurhi, pakai kha. Ma'ruf Al-Qurhi. Suatu hari datang seorang kepada Imam Ma'ruf Al-Qurhi. Orang tersebut mengatakan, "Ausini, wahai imam, berikan aku wasiat." Kata beliau, "Tawakkal 'ala Allah." Aku wasiatkan engkau untuk bertawakal kepada Allah. Hatta yakuna anisaka wa jalisaka wa maudhi'a syakwaka. Bertawakallah kepada Allah sampai-sampai tawakal tersebut menjadi temanmu, menjadi sahabatmu, dan menjadi tempat berkeluh kesahmu. Jadikan Allah sebagai penghiburmu, temanmu, artinya engkau dekat, dan tempat berkeluh kesahmu. Wa'lam, perhatikan. Wa'lam anna an-nasa la yanfa'unaka wa la yadurruk wa la yu'tunaka wa la yamna'uk. Ketahuilah bahwasanya manusia tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu, enggak akan bisa beri mudarat, enggak akan bisa memberi rezeki dan tidak bisa menahan rezeki. Ini adalah hal yang luar biasa. Ini ucapan kelihatan sederhana, tapi kalau kita implementasikan dalam kehidupan, sederhana ini bisa menjadi luar biasa. Contohnya ya. Contohnya adalah kita misalnya adalah seorang pekerja. Kalau kita tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, kita pasti akan tumbuh sebuah perasaan bahwasanya kalau saya kerja sebaik-baiknya pun gajinya juga segitu. Kalau saya kerja segini, ala kadar tapi kelihatan serius, gajinya juga segitu. Tapi kalau hal itu adalah kita sandarkan tawakal kepada Allah, maka kerja kita akan menjadi totalitas dan hasilnya pun menjadi tuntas. Atau kerja kita menjadi tuntas, hasilnya menjadi totalitas. Maka hal itu harus kita perhatikan. Kemudian ada ucapan yang lain. Ada sebuah kisah disebutkan. Bentar ya. Tadi saya baca. Saya lupa yang mana nih. Ada sebuah kisah yang tadi ketika membaca saya merasa luar biasa. Kisah yang sangat menyentuh tentang seorang yang bertawakal kepada Allah. Nah, kisah tentang Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ini ada seorang ulama. Dia suatu hari di suatu tahun itu dia ingin pergi berhaji. Kemudian sebelum berhaji, dia kasih tahu keluarganya, dia kasih tahu istrinya, dia kasih tahu anak-anaknya. Setelah dikasih tahu, Hatim bin Asam ini bukan orang yang kaya. Dan haji di zaman dulu nggak perlu sewa pesawat kan, jalan kaki bisa. Mereka sering melakukan itu. Nah, ketika ingin haji dia kasih tahu keluarganya nangis. Apa kata keluarganya? Kalau engkau haji, siapa yang menanggung hidup kami? Ini kata keluarganya. Tapi Masya Allah, salah satu dari anaknya itu adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah. Apa kata anaknya tersebut? Da'uhu yadhhab. Biarkan ayah pergi. Falaysa birazikin. Karena ayah bukan yang memberikan rezeki kepada kita. Biarkan ayah pergi berhaji, bukan ayah yang berikan rezeki. Sampai akhirnya kemudian dia pergi, ya, ternyata mereka saat itu kelaparan. Karena dia kelaparan, orang rumah ini nyalahin siapa? Nyalahin anak perempuan tadi. Tuh, gara-gara engkau nyuruh pergi, akhirnya kita lapar kan? Tiba-tiba raja saat itu, Amir, lewat. Tiba-tiba haus. Maka kata raja tersebut, coba ketuk pintu rumah ini, mintakan air. Maka dimintakan air, kemudian mereka menyiapkan tempat yang bagus, gelas semacam itu disiapkan, diberikan air yang dingin kepada si raja. Kemudian raja tersebut mengatakan, rumah siapakah ini? Maka dia mengatakan, rumah Hatim Al-Asam. Maka saat itu raja mengeluarkan satu, orang zaman dulu yang kayak ada kantongnya, kayak ya dompet-dompet kain itu,
ada emas di situ. Diberikan kepada keluarga Hatim bin Asam. Kata raja apa? Kata raja, siapa yang mencintaiku, kata raja ini, dia hendaknya melakukan seperti yang aku buat. Maka prajuritnya memberi juga harta mereka. Subhanallah. Maka tiba-tiba anak tadi itu nangis, yang salihah tadi nangis. Ibunya nanya, apa yang buat engkau nangis? Maka kata anak ini, li'anna makhluqan, dia nangis bukan karena bantuan orang ini, bukan. Li'anna makhluqan nazara ilaina fa'ughnina. Karena makhluk Allah itu, mereka lihat kita susah, mereka bantu. Ucapan terakhirnya perhatikan, fa kaifa law nazara al-khaliqu ilaina. Bagaimana kalau Allah yang melihat kita? Manusia itu lihat kita susah, dia bantu. Bagaimana Allah? Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Kemudian ada ucapan yang ringkas dan sangat luar biasa. Mungkin ini jadi penutup. Saya akan cari ucapannya. Semoga tidak hilang. Ucapannya sekejap. Subhanallah. Mungkin sebelum terakhir ya. Sebelum terakhir. Subhanallah, saya lupa mana ucapannya. Intinya adalah ucapan tersebut berisi adalah siapa yang bertawakal kepada Allah. Maksud saya cari tulisan itu agar saya sebutkan itu bukan ucapan saya tapi ucapan imam itu. Intinya ucapan tersebut adalah siapa yang bertawakal kepada Allah, dia akan dapatkan hasil yang banyak tanpa letih dan lelah. Siapa yang bertawakal kepada Allah, dia dapat hasil yang banyak tanpa letih dan lelah. Kenapa kita sering letih dan lelah? Karena apa? Kita enggak tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Terakhir saya bacakan, sebenarnya ada banyak yang ingin saya sampaikan, tetapi terakhir ini, hendak bentar lagi kajian orang lain, Ustaz Rahmat. Kita akan baca syair dari Al-Imam Syafi'i. Ya. Saya akan baca. Tawakkaltu fi rizki ala Allah khaliqi wa ayqantu anna Allah la shakka raziki wa ma yaku min rizki falaysa yafutuni walau kana fi qa'il biharil awamiki sayati biha Allahul azim bifadlihi walau lam yakun minni al-lisanu binatiqi ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. Kata Imam Syafi'i, aku bertawakal kepada Allah dalam urusan rezekiku kepada penciptaku. Artinya apa? Aku serahkan urusan rezekiku kepada Allah yang menciptakanku. Wa aiqantu anna Allah la syakka raziki. Dan aku yakin, ini harus kita camkan, dan aku yakin bahwasanya Allah itulah yang memberikan rezeki. Wa ma yaku min rizki falaisa yafutuni. Kalau sesuatu itu adalah rezekiku, enggak mungkin tidak aku dapatkan. Pasti aku dapatkan. Walau kana fi qa'il biharil awamiki. Walaupun dia berada di dasar lautan. Sayati bihallahul azimu fi fadlihi. Allah yang maha agung, maha besar itu akan memberikan keutamaannya. Walau lam yakun minnil lisanu binatiki. Walaupun aku enggak minta, kalau itu hakku Allah akan berikan. Perhatikan, fa fi ayyi syai'in tazhabun nafsu hasratan. Dalam urusan apakah sehingga jiwa itu kok sedih banget, merasa rugi banget? Wa qad qassamar rahmanu rizqal khalaiq. Padahal Allah telah membagi-bagi rezeki makhluknya. Allah sudah rezeki, ini rezeki saya, ini rezeki Anda, ini rezeki si dia, ini rezeki mereka. Kalau Allah sudah kasih, kenapa kita merasa kok saya beda ya sama mereka? Allah udah ngasih. Semoga hal ini bisa menjadi pencerahan. Pertemuan yang singkat tidak bisa kita sampaikan semuanya. Semoga Allah berikan taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.